Di video ini aku bakal bandingin 5 mouse gaming di harga 300 ribuan nih, yang mana kelima mouse ini sama-sama menggunakan sensor PixArt PAW 3311. Ya, walaupun ada yang ngeklaim updated lah, lebih terbaru lah, apalah, ya yang penting PixArt PAW 3311 deh. Kira-kira apa saja mouse-nya dan seperti apa perbandingannya akan aku lakukan di sini. Tonton terus videonya sampai selesai. Kembali lagi di Frey Gaming Store Channel bersama Jojo di sini, dan tentu saja di video kali ini pasti akan murni tentang pendapatku saja ya. Tentang apa mouse-nya, tentang bagaimana aku memuji mouse-nya atau aku tidak suka mouse-nya, itu hanya murni pendapatku saja. Kalau kalian punya pendapat kalian masing-masing, tentunya nanti bisa tuliskan di kolom komentar saja. Dan kelima mouse yang akan kita bandingkan di video ini, yang pertama kita mulai dari yang paling mahal dulu, yaitu ada Phantek Aria I di harga 389 ribuan. Mouse dari Phantek yang masuk ke seriesnya Aria 2 yang baru banget dirilis akhir tahun 2024 ini. Lalu yang kedua ada Sades Ryunix Fujin MX2, dibanderol di angka 385.000 dan ini rilisnya tahun ini juga tapi sudah lumayan lama nih. Lalu ada dari Pressplay Nova Ergo dengan harga Rp379.000, mouse lokal favoritnya para netizen nih biasanya kalau dari Pressplay. Lalu ada Vortex Series Ino X3 ya, dibanderol di angka Rp365.000, yang mana kemarin saat aku bahas mouse ini aku suka banget sama yang satu ini, apakah masih sama? Dan lanjut terakhir ada yang paling murah, Vortex Series Oni R1, si ergonomis yang dibanderol di angka Rp325.000 saja, paling ekonomis juga dari kelima mouse ini. Oke, itu dia 5 mouse yang akan aku bandingkan hari ini, dan aku akan membandingkannya secara simple saja. Yang pasti mulai dari kenyamanan dan gripnya itu yang paling penting menurutku ya dari kelima mouse ini, dan juga nanti pengalaman gamingnya ya tentunya. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, kita lihat dulu untuk koneksi yang diberikan dari kelima mouse ini. Dan memang di sini koneksinya tergolong lumayan lengkap semua. Hanya satu mouse saja yang tidak memiliki koneksi Bluetooth di kelima mouse ini, yaitu ada Phantek Aria I. Yang mana Phantek Aria I ini masih menggunakan dual connection saja, yakni menggunakan wireless dongle 2.4 GHz dan juga wired kabel. Sedangkan keempat sisanya itu semuanya sudah lengkap menggunakan triple connection, sudah ada wireless dongle dan juga Bluetooth-nya. Sangat disayangkan memang untuk Phantek Aria I, walaupun di sini dia menggunakan harga yang paling tinggi, namun koneksinya masih belum selengkap yang lainnya. Tapi it's okay, itu melihat ke kebutuhan kalian masing-masing juga. Lanjut ke spesifikasinya, walaupun di sini kelimanya sama-sama menggunakan PixArt PAW 3311, di sini mereka semua memiliki beberapa perbedaan, terutama di bagian DPI-nya. Buat acceleration dan speed itu sih semuanya sama. Kalian bisa lihat di tabel yang aku berikan di sini. Kalian dapat melihat di sini DPI-nya bermacam-macam, dan yang paling tinggi itu dipegang oleh Vortex Ino X3 dan juga Pressplay Nova Ergo, yang mana sama-sama bisa maksimum di 24.000 DPI. Disusul oleh Oni R1 di 18.000 DPI, lalu Ryunix Fujin dan Aria I itu sama-sama di 12.000 DPI. Dan di sini kalian juga dapat melihat ya, untuk kapasitas baterainya ini juga berbeda-beda. Di sini yang paling awet itu Ryunix Fujin dengan 500 mAh-nya yang bisa bertahan hampir 100 jam pemakaian. Lalu disusul oleh Aria I dan Nova Ergo yang sama-sama di 300 mAh, dan Oni R1 280 mAh dan juga Ino X3 250 mAh. Ya, di sini memang Ino X3 masih yang paling boros nih untuk kapasitas baterainya. Nah, paling itu aja untuk spesifikasi yang perlu kita lihat ya. Tinggal kalian sesuaikan lagi apakah kalian membutuhkan DPI setinggi 24.000 DPI. Karena menurutku sendiri DPI sebesar itu tidak begitu terpakai, kecuali memang kelima mouse ini sudah bisa polling rate yang sangat tinggi. Karena memang kelima mouse ini sudah 1000 Hz saja, jadi kalau menggunakan DPI sebesar itu tuh akan menjadi terlalu sensitif sih menurutku. DPI yang besar itu kan juga biasanya lebih efektif buat mouse dengan polling rate yang besar juga.
Lalu langsung lanjut aja ke bentuk dan grip dan kenyamanannya juga nih dari kelima mouse ini. Di sini ada kategori mouse dengan bentuk ambidextrous simetris, yaitu ada Area I, Ino X3 dan juga Rionix Fujin. Lalu kategori ergonomic shape yang ada Nova Ergo dan juga Oni R1. Aku mulai dulu dari overall ukuran. Di sini ukuran yang paling besar itu ada di Oni R1. Shape ergonya ini lebih gede sendiri ya, walau cuman terpaut beberapa milimeter saja. Dan untuk kedua mouse ergo di sini menurutku yang paling nyaman buat aku pakai itu adalah Oni R1. Hamnya yang agak di tengah dan diposisikan agak ke kiri itu terasa lebih pas dan memang lebih tinggi juga kalau dibandingkan dengan Nova Ergo. Palm grip di Oni R1 lebih enak dan lebih nyaman menurutku, tapi kalau tangan kalian lebih kecil harusnya Nova Ergo akan lebih pas di tangan kalian. Ukurannya memang sedikit lebih kecil kalau dibandingkan Oni R1, hanya terpaut beberapa milimeter saja. Lalu buat yang ambidextrous simetris ini lumayan plus minus, bentuknya itu unik-unik soalnya. Pertama, Ino X3 dengan bentuknya yang back ham design alias ham tertingginya itu posisinya di belakang mouse, enggak yang di tengah. Lalu bentuk dari Fanatec Area I yang kayak telur ini ya, melebar di kanan kirinya kayak gendut gitu kesannya. Lalu buat Fujin di sini paling usual banget, paling biasa dengan ham yang tinggi di tengah namun menurun perlahan-lahan ke belakang dan terasa lebih tebal dari kedua mouse lainnya. Dan di sini aku punya 3 pendapat sih untuk ketiga mouse ambidextrous simetris yang tadi. Yang pertama untuk Sades Rionix Fujin. Di sini itu yang paling aman menurutku. Kamu mau model palm grip itu pun enak, mau dipakai claw grip pun juga masih enak. Shape-nya kalau aku bilang ini mainstream banget, ukurannya pun lumayan medium ke besar, enggak yang terlalu kecil. Kedua, buat si Area I di sini buat kalian yang punya tangan lebar, ambil ini aja. Bentuknya yang lebar ini lebih enak buat dicengkram buat kalian. Namun di tanganku di sini terlalu kelebaran saja. Pasnya itu enaknya buat claw grip karena masih enak untuk mencengkram di mouse Area I ini. Tapi kalau palm grip aku masih mending Fujin yang tadi atau kedua mouse ergonomik lainnya. Terakhir buat si Ino X3, ini mouse khusus buat gaming. Buat claw grip super nyaman, enak buat dicengkram secara agresif, dan kalian yang suka fingertip grip pasti juga enak pakai Ino X3 ini. Karena Ino X3 ini yang paling ringan dibandingkan 4 mouse lainnya, hanya di angka 40 gram kecil saja. Nah, kalau dari kelima mouse ini favoritku yang mana untuk secara kenyamanan dan secara grip? Favoritku ada di Vortex series Oni R1. Enak soalnya pakainya itu, palm grip nyantai buat kerja yang nyaman banget, buat diajak gaming pun masih bisa. Posisi claw grip atau mencengkramnya masih pas walau tidak seagresif Ino X3 atau Area I. Coba kalau kalian dari bentuk dan shape dan gripnya kalian akan lebih pilih yang mana nih dari kelima mouse ini? Tuliskan di kolom komentar. Terakhir nih buat pengalaman gamingnya, di sini yang menurutku paling susah karena mereka berlima ini sudah sama-sama menggunakan Pixar PAW 3311 yang mana secara performa dan secara keseluruhan pengalaman pemakaiannya itu mirip-mirip saja. Benar-benar yang membedakan itu dari sisi aspek gripnya yang tadi aku jelaskan juga dan juga dari kenyamanannya. Menurutku itu pembeda terbesar dari kelima mouse ini. Walaupun di sini opiniku merasa lebih suka ke Vortex series Ino X3 kalau untuk bermain game. Apalagi dengan grip yang diberikan tadi itu terasa lebih agresif dan aku jadi bisa lebih mengontrol mouse ini dengan baik dibandingkan yang lainnya. Lalu disusul dengan Fanatec Area I yang menurutku feelingnya mirip-mirip juga, paling beda di switchnya saja ya. Di sini aku nggak begitu bisa melakukan palm click yang rapi dan cepat. Lalu kalau sisanya sih sebenarnya mirip buat kedua mouse ergo di sini sama-sama memiliki performa yang sama bagusnya, bahkan entah aku yang kurang lama makainya atau bagaimana, aku tidak begitu bisa menemukan perbedaan dari pemakaian pengalaman gaming ini untuk Nova Ergo dan juga Oni R1. Menurutku masih ada di kelas yang sama untuk kedua mouse ini. Tinggal kalian prefer brand yang mana aja sih, sama harganya aja. Lalu buat Fujin sih ini yang paling basic, implementasinya termasuk sudah rapi, mengontrol kursor juga sama-sama baik. Tapi aku merasa biasa saja sama Fujin ini karena menurutku dia nggak begitu bisa memberikan hal yang berbeda dari mouse-mouse mainstream biasanya.
Nah, dari kelima mouse ini setelah aku mencobanya bergantian, berurutan, berkali-kali aku mencoba kelima mouse ini, yang paling aku suka ternyata masih Vortex Series Inno X3. Yaps, karena emang dari pengalaman gamingnya itu menurutku yang paling baik sekali. Dari overall grip, kenyamanan itu paling enak banget kalau buat bermain game. Walaupun begitu, kalau sehari-hari kalian menggunakan claw grip dibuat pakai kerja yang nyantai pun menurutku tidak ada salahnya di Vortex Series Inno X3. Dan yang patut aku mention selanjutnya itu adalah Phanteks Area I ya. Di sini dia masih bertahan dengan shape-nya yang bentuk telur, itu yang aku masih suka, dan shape-nya yang melebar. Menurutku itu juga cocok dipakai oleh kalian yang memiliki tangan-tangan yang lebih besar dari tanganku ini. Dan juga dia memiliki fitur lepas pasang backshell-nya itu juga ya. Jadi itu memberikan keunikan sih menurutku kalau dibandingkan yang lainnya. Dan sisanya untuk tipe yang ergonomis menurutku masih sangat sebanding. Kalian bisa prefer pilih aja kalau budget kalian terbatas ya, pilih Vortex Series Onyx R1. Kalau kalian punya budget dan memang suka dengan produk-produknya Press Play, mau full all Press Play untuk setup kalian, kan mereka punya aksesoris banyak banget. Tentunya untuk Press Play Ergo itu juga bisa kalian pilih. Dan emang untuk Ryonix Fujin di sini emang less my favorite ya. Aku tidak begitu suka dengan Ryonix Fujin karena emang tergolong biasa-biasa saja untuk Ryonix Fujin. Tapi kalau kalian emang suka dengan bentuk dan shape-nya atau mungkin desainnya yang sangat simple, mungkin monggo saja bisa kalian coba untuk Ryonix Fujin, karena sebenarnya dari kelima mouse ini tidak ada yang tidak baik, alias tidak ada yang sampai buruk-buruk banget gitu tuh, nggak ada. Untuk 300 ribuan di kelima mouse ini tuh sudah bagus semua sih menurutku gitu. Oke, sekiranya itu saja yang bisa aku katakan tentang kelima mouse ini, tentang perbandingan mouse gaming di harga 300 ribuan ini. Semoga bisa membantu kalian dalam menentukan mana mouse kalian, mana mouse pilihan kalian. Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, jangan lupa, dan terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka, dan juga subscribe channel kita untuk melihat video-video menarik lainnya tentang gadget gaming maupun gadget-gadget menarik lainnya. And as always, sampai jumpa dan jangan lupa bahagia.